pemirsa SBS dimanapun berada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu-ilmu yang bisa kita amalkan dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan sekarang kita sampai pada dosa besar yang ke-41. Qala al-muallif rahimahullah, beliau penulis Al-Imam Az-Zahabi berkata, al-kabiratu al-hadiyatu wal-arba'un. Dosa besar yang ke-41, yaitu tasdikul kahin wal munjim. Membenarkan atau mempercayai dukun dan peramal. Jadi termasuk dosa-dosa besar, bahkan merupakan kekufuran ya apabila seseorang membenarkan, mempercayai seorang dukun atau peramal. Kita tahu ya dukun atau peramal ini banyak sekali modelnya, bentuknya, media yang mereka gunakan ya berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan macam-macamnya sangat banyak. Tapi kita meyakini bahwasanya semua peramal, semua dukun ya semuanya adalah ya tidak benar. Ya semua merupakan perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukun, al-kahin, dukun, yaitu secara umum orang yang mengaku mengetahui masa depan atau sesuatu yang belum terjadi atau mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi orang yang mengklaim dirinya mengetahui, mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, termasuk diantaranya yaitu mengklaim mengetahui sesuatu yang belum terjadi atau masa depan. Sebagaimana di awal kita sampaikan bahwasanya dukun dan peramal ini berbeda-beda, media-media yang dia gunakan, mereka gunakan ini berbeda-beda. Ada yang dukun atau peramal dengan meramal masa depan dengan garis tangan. Ada apa ya? Meramal dengan garis tangan. Ada juga meramal dengan hari kelahiran. Hari kelahiran atau mungkin istilah yang kita kenal yaitu zodiak. Zodiak ramalan bintang atau juga apa Pak? Kalau Jawa itu primbon apa? Primbon ya. Primbon ya. Primbon atau meramal dengan golongan darah atau dengan alat misalnya media kartu misalnya atau huruf-huruf abjad, ada huruf-huruf abjad yang memang digunakan untuk ilmu ramalan. Ya. Atau ada juga yang meramal dengan tanda lahir. Dan yang paling parah yaitu meramal atau dukun yang berhubungan atau bekerja sama dengan jin atau setan. Maka semua ini ya adalah kesesatan, semuanya adalah kekufuran ya karena dua hal. Jadi kesesatan dukun atau para peramal itu ya kekufuran mereka itu karena salah satu dari dua hal. Ada yang salah satunya, ada yang kedua-duanya. Yang pertama dan ini yang paling bahaya yaitu mereka kufur karena mereka bekerja sama dengan jin atau dengan setan.
Banyak sekali dukun yang mereka kerjasama dengan setan. Mereka meminta bantuan kepada setan. Meminta bantuan ya kepada setan, terlebih lagi ya bantuan-bantuan yang mereka minta adalah sesuatu yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya pada asalnya meminta pertolongan, minta bantuan kepada yang lainnya boleh. Ya tapi dengan ketentuan-ketentuan. Ya di antara sesuatu yang dibolehkan yaitu kita meminta bantuan kepada orang yang memang bisa membantu. Sesuatu tersebut bukan menjadi hak kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Saya minta misalnya bantuan untuk mengangkat barang atau minta bantuan untuk ya apa sesuatu yang mudah yang memang bisa dilakukan. Maka ini boleh. Tapi kalau meminta bantuan ya sesuatu yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh. Ya. Apalagi meminta bantuan kepada jin. Kita tahu jin adalah alam gaib. Ya. Bahkan meminta kepada alam yang gaib sesuatu yang mudah yang sebetulnya boleh karena alam tersebut alam yang gaib maka tidak boleh. Contoh misalnya saya minta bantuan untuk mengangkat benda ini. Mengangkat aqua ini. Ini sesuatu yang boleh. Tapi karena saya meminta kepada orang yang tidak di hadapan saya, maka menjadi hukumnya tidak boleh. Misalnya, wahai sesuatu yang nggak ada di sini. Wahai fulan. Tapi orang tersebut nggak ada di sini. Tolong angkatkan ya ini. Maka menjadi tidak boleh. Karena orang tersebut yang kita mintai pertolongan tidak ada di hadapan kita. Termasuk di dalamnya adalah ya sesuatu yang gaib. Ya, jin atau yang lainnya, ditambah lagi ya bantuan yang dia minta adalah sesuatu yang hanya dimiliki ya hanya dimampui ya oleh Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu meramal ya tentang masa depan. Karena tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini kesesatan mereka yang pertama, kekufuran yang pertama, yaitu karena meminta bantuan kepada alam gaib yaitu jin. Ya. Kemudian yang kedua, kalaupun dikatakan tidak semua peramal, tidak semua dukun meminta bantuan kepada jin. Ya memang, ya mungkin ada peramal-peramal yang tidak meminta bantuan kepada jin, tapi tetap saja mereka ya berbuat sesuatu kekufuran. Kenapa? Karena alasan yang kedua, yaitu mengklaim mengetahui sesuatu yang gaib. Mengaku mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Dan itu tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang gaib, tidak ada yang tahu. Ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya dua kekufuran yang dilakukan oleh seorang dukun atau para peramal. Allah Subhanahu wa taala adapun kesesatan yang pertama meminta bantuan kepada jin, ya kita selalu menegaskan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Tetapi ya orang dukun atau peramal dia meminta pertolongan kepada selain Allah, yaitu kepada jin. Ya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda kepada sahabat Abdullah ya Ibnu Abbas, beliau mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya kalau kamu meminta maka minta hanya kepada Allah. Kalau kamu berlindung, meminta pertolongan, hanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dukun peramal minta kepada selain Allah, minta pertolongan kepada jin. Ya. Kalaupun lolos dari dosa yang pertama ini, ya mereka pasti terjerumus kepada dosa kekufuran yang berikutnya, yang kedua, yaitu mengakui ya mengetahui perkara yang gaib, perkara yang belum terjadi. Padahal di dalam banyak ayat dan nanti akan disebutkan oleh Syekh di sini ya bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad,
tidak ada yang mengetahui apa yang ada, siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Tidak ada di antara mereka yang mengetahui hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi sekalipun, para rasul sekalipun, entah itu ya dari kalangan jin maupun manusia, jin sekalipun, ya mereka juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Kecuali ya yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini ya Syekh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau akan membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis. Ayat dan hadis yang dibawakan oleh beliau, yang pertama beliau akan menjelaskan ya bahwasannya tidaklah mengetahui sesuatu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena dari ayat-ayat tersebut kita meyakini ya kebatilan para dukun dan para peramal. Kemudian yang berikutnya beliau akan menyampaikan hadis-hadis yang menunjukkan dosa atau bahayanya apabila kita percaya kepada dukun tersebut. Akan tapi sebelum kita mempercayai dukun, ya kita harus mengetahui bahwasanya mereka adalah terjatuh dalam perbuatan yang sangat dilarang, yaitu kekufuran karena mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Ayat yang pertama, beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilm." Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah engkau mengikuti apa yang tidak engkau miliki ilmunya. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmunya. Di antaranya yaitu janganlah engkau mempercayai atau membenarkan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmunya. Dalam hal ini ya dukun, peramal, yang mereka tidak mengetahui ilmu masa depan. Tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ya di masa yang akan datang. Maka tidak boleh bagi kita untuk mempercayainya, ya mengikutinya atau membenarkannya. Ayat berikutnya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah berfirman, "Inna ba'dadh-dhanni itsmun." Sesungguhnya di antara prasangka itu adalah perbuatan dosa. Ya, sebagian prasangka, dan di antara prasangka yaitu mengklaim, ya mengetahui perkara-perkara yang gaib, mereka hanya prasangka. Nanti akan terjadi ya pada hari ini, besok atau yang lainnya, ya dia berprasangka. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna ba'dadh-dhann itsmun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka-prasangka tersebut adalah perbuatan dosa. Ayat berikutnya yaitu surat Al-Jin ayat yang ke-26 dan 27. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang mengetahui hal yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menampakkan ya perkara yang gaib tersebut, tidak memberitahu, tidak mengabarkan ya perkara yang gaib kepada siapapun. Illa manirtadha mir rasul, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari para rasul. Artinya pada asalnya ya, yang mengetahui perkara yang gaib hanya Allah. Dan pada asalnya Allah ini tidak mengabarkan perkara yang gaib ini kepada siapapun. Ya. Namun ada sebagian para rasul dari kalangan jin maupun kalangan manusia yang Allah kabarkan tentang perkara yang gaib tersebut, tentang perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun pada asalnya para rasul, entah itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia,
mereka pada asalnya tidak mengetahui perkara yang gaib. Manusia terbaik sekalipun, Rasulullah SAW dan juga para nabi, para rasul, mereka tidak mengetahui. Di antara bukti bahwasanya para nabi dan rasul tidak mengetahui perkara yang gaib banyak sekali. Ya di antaranya yaitu kita tahu ya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ya setelah kehilangan putranya. Yaitu siapa Pak? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub tidak mengetahui keberadaan Nabi Yusuf di mana, apa yang terjadi terhadap anaknya. Ya Nabi Yusuf tidak tahu. Ya. Bahkan ketika Nabi Yusuf menjadi seorang pembesar di Mesir, ya Nabi Yakub tidak tahu. Ya. Bahkan karena sedihnya ya tentang nasib dari putranya yaitu Nabi Yusuf, beliau sampai nangis sampai buta matanya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub tidak mengetahui apa yang jangankan apa yang akan terjadi, apa yang sekarang terjadi ya beliau tidak tahu. Tapi pada masa beliau ya anaknya ya kenapa, di mana dan seterusnya beliau tidak tahu. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman juga tidak mengetahui hal yang gaib. Ya. Beliau tidak tahu ya tentang berita atau apa yang terjadi di negeri Saba. Ya, walaupun Nabi Sulaiman punya anak buah dari kalangan jin dan manusia, tapi beliau tidak tahu apa yang terjadi di negeri Saba. Sampai ada burung hudhud yang mengabari kepada beliau. Kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling baik, ya seorang Rasul yang paling baik, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Banyak sekali buktinya, di antaranya yaitu apa yang terjadi ya tentang peristiwa Aisyah. Ketika Aisyah dituduh ya berbuat zina. Ya. Beliau Rasulullah SAW tidak tahu yang sebenarnya apakah benar atau tidak. Beliau tidak tahu. Pada sesuatu yang sudah terjadi di sekitar beliau pun beliau tidak tahu. Ya, sampai beliau sedih. Kemudian turunlah ayat ya yang mengabarkan kepada beliau tentang kebenaran Ibunda Aisyah. Ya bahwasanya semua itu adalah tuduhan yang tidak benar. Ayat yang menyelamatkan Ibunda Aisyah, mendukung Ibunda Aisyah. Kemudian barulah Rasulullah SAW tahu tentang kebenaran. Kemudian juga beliau ketika berperang, beliau harus menyusun strategi. Ya, ini bukti bahwasanya beliau tidak tahu nanti apa yang akan terjadi. Dan beliau punya plan 1, plan 2, kalau terjadi ini maka ini, kalau tidak terjadi maka plan 2 dan seterusnya. Bahkan di dalam perang Uhud, ya beliau kena senjata musuh. Sehingga terluka gigi geraham beliau. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak tahu ya tentang apa yang akan terjadi. Bahkan jin sekalipun, ya mereka adalah alam gaib bagi kita, mereka juga tidak tahu perkara-perkara yang gaib. Ya, di antara bukti bahwa jin juga tidak mengetahui perkara yang gaib, yaitu jinnya Nabi Sulaiman. Ya, anak buahnya Nabi Sulaiman dari kalangan para jin, yang ketika itu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk bekerja. Kemudian Nabi Sulaiman berpangku dengan tongkatnya. Ya, padahal beliau itu wafat dengan berpangku dengan tongkatnya tersebut. Tapi karena jinnya tidak tahu apakah Nabi Sulaiman, jinnya mengira bahwasanya Nabi Sulaiman telah memperhatikan mereka sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, mereka mengira bahwasanya Nabi Sulaiman ya memperhatikan mereka. Padahal Nabi Sulaiman ya meninggal dalam keadaan berpangku dengan tongkatnya, sampai tongkatnya termakan rayap sehingga Nabi Sulaiman ya rubuh. Baru jinnya tahu kalau Nabi Sulaiman tadi itu sudah wafat. Sebelumnya ya para jin ya tidak mengetahui. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya memang tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib ya
sesuatu yang belum terjadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ketika kita mengetahui ada orang yang mengaku bahwasanya dirinya mengetahui masa depan, sesuatu yang belum terjadi atau perkara-perkara yang gaib yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, maka kita ya pastikan bahwasanya orang tersebut ya adalah pendusta dan tidak boleh bagi kita untuk mempercayainya. Sekarang beliau akan membawakan hadis-hadis tentang bahayanya atau besarnya dosa orang yang mempercayai, membenarkan dukun atau para peramal. Hadis yang pertama yang beliau bawakan yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Baihaqi dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kaffara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi peramal atau mendatangi dukun, kemudian dia membenarkan berita peramal atau dukun tersebut, maka dia telah kafir, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang, mendatangi dukun, mendatangi peramal, kemudian dia membenarkan, mempercayai apa yang dikatakan oleh peramal dan dukun tersebut, maka dia telah kafir. Maka ini menunjukkan besarnya dosa mendatangi, terlebih lagi membenarkan para dukun, karena dosa tersebut adalah dosa yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam sabihata lailatin mutiratin. Rasulullah bersabda pada waktu pagi yang mana malam harinya itu adalah hujan yang sangat lebat. Malam hari hujan yang sangat lebat, kemudian pagi harinya Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Ini hadits qudsi. Allah berkata, pada pagi hari di antara hambaku ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang kafir. Faman qala mutirna bi fadlillah fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Barang siapa yang mengatakan kami diberikan hujan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah beriman kepadaku, kepada Allah, dan dia telah kafir terhadap bintang-bintang. Wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan mutirna binau'in kada wa kada, hujan ini turun karena bintang ini, bintang itu, dan seterusnya. Jadi dia menisbatkan turunnya hujan karena bintang ini dan bintang itu dan seterusnya. Maka kata Allah, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka orang tersebut telah kufur kepadaku dan dia beriman kepada bintang-bintang tersebut. Jadi hadis tersebut, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, ada sebagian orang yang mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang itu memiliki pengaruh, memiliki kendali terhadap apa yang terjadi di alam semesta ini. Dia menisbatkan hujan turun ini karena bintang ini dan seterusnya. Mereka berkeyakinan bahwasanya bintang itu memiliki kendali untuk apa yang terjadi di alam semesta ini. Maka ini adalah keyakinan-keyakinan yang kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang mengendalikan seluruh apa yang ada di alam
semesta ini. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang mengatur apa semua yang terjadi di alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala esa dalam rububiyahnya. Allah esa dalam mengatur, Allah esa dalam mengatur alam semesta ini, menciptakan, memiliki, mengatur dan yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala esa. Tidak ada sekutu, ya, tidak ada bantuan dari bintang-bintang dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang, di dalam ayat Allah tegaskan bahwasanya Allah jadikan bintang ini bukan untuk mengatur hujan dan yang lainnya. Tapi di antara hikmah atau fungsi dari bintang sebagaimana Allah sebutkan yaitu untuk penghias langit dan juga untuk melempari setan. Untuk melempari setan-setan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumal lisyayatin. Dan sungguh telah kami hiasi langit-langit tersebut, langit-langit dunia dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, sebagai untuk melempar, ya, melempar para setan-setan. Kemudian hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqballahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi peramal, kemudian dia menanyakan kepada peramal tersebut sesuatu, ya, kemudian membenarkannya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam hadis tersebut disebutkan satu bahayanya jika kita mendatangi para peramal, ya, para dukun, yaitu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dia tetap diwajibkan untuk sholat. Ya, kalau dia tidak sholat maka akan semakin besar dosanya. Dia tetap diwajibkan untuk sholat, dan ini menunjukkan bahwasanya ya dia tidak keluar dari Islam, tapi ya sholatnya tidak diterima selama 40 hari, artinya sia-sia. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, mendatangi dukun atau peramal ini ada dua kemungkinan dan ada dua hukum. Yang pertama, mendatangi, kemudian dia mempercayainya. Ya, dia mempercayai, mengikuti ya kata-kata dari peramal atau dukun tersebut. Ya, benar-benar membenarkannya. Maka orang tersebut ya kufur. Ya, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kufur. Mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian yang kedua, yaitu mendatanginya. Kemudian mungkin dia bertanya, hanya ingin tahu, tapi tidak sampai ya membenarkannya, tidak sampai meyakininya. Maka perbuatan tersebut ya bukan perbuatan yang kufur, mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi termasuk dosa yang sangat besar, dan di antara dosanya yaitu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi tergantung dia mempercayai atau tidak. Kalau mempercayainya, maka perbuatan tersebut ya mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau hanya mendatangi, dia hanya sekedar tanya, kemudian dia dikabarkan oleh dukun tersebut tentang berita-berita, tapi dia ragu, dia tidak mempercayainya, ya, maka dia hanya ingin tahu saja, maka dia tidak keluar dari Islam, tapi sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya. Dan termasuk dalam hal ini, ya, yang kita perlu berhati-hati, termasuk ingin tahu tentang zodiak. Ya, zodiak ini ramalan-ramalan. Kita pengen tahu, kita baca zodiak saya ini apa sih, kemudian bagaimana, biasa kalau dulu waktu kecil kita mungkin baca zodiak, oh zodiak saya lahir di sini berarti bintangnya ini,
nanti ramalan rezekinya bagaimana, ramalan apanya Pak biasanya tuh? Ya, jodohnya bagaimana? Ya ini termasuk ya, ini dikhawatirkan ini masuk dalam ancaman hadis ini. Memang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam karena tidak mempercayainya, tapi dia seakan-akan bertanya, seakan-akan dia mendatangi ingin tahu, maka dikhawatirkan sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita abaikan. Ini kita abaikan. Dan segala bentuk ya ramalan, segala bentuk sihir, segala bentuk ya praktek perdukunan, ini semuanya ini tercela. Semuanya tercela dengan model apa saja yang kita sebutkan di awal tadi, dengan segala model apa saja, semuanya tercela walaupun mungkin niatnya baik. Karena ada niatnya baik, dia pergi ke dukun, niatnya baik. Dia pergi ke tukang sihir, niatnya baik. Di antara niat yang baik mungkin misalnya membuat romantis antara suami dan istri. Ada Pak ya? Ada kayaknya. Jadi dia datang ke tukang dukun atau ke tukang sihir atau yang lainnya, ya ingin ya dibuat romantis, ya seorang jadi cinta kepada dia atau sebaliknya. Ini mungkin tujuannya baik, tapi tetap saja tercela, tidak boleh. Atau misalnya tujuan yang baik, ya, tapi semuanya tercela, yaitu mengobati sihir dengan sihir. Melawan dukun dengan dukun. Ya, melawan dukun dengan dukun. Ya, harusnya dia minta pertolongan kepada Allah. Ya, tapi dia disihir, ya, dia diguna-guna oleh dukun misalnya, dia ingin mengobati, ingin melawan, ya dia datang kepada dukun yang lebih dalam katanya lebih sakti misalnya. Maka ini juga tidak boleh. Dia ingin menghilangkan madharat dari dirinya, ya, tapi mengambil madharat juga yang lebih besar. Artinya segala bentuk praktek perdukunan dengan niat apapun semuanya tercela, dan semua ramalan ya semuanya tercela walaupun mungkin terkadang mungkin benar. Terkadang mungkin benar ya, tapi itu hanya kebetulan, tapi semuanya adalah sesuatu ya kekufuran karena mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Ada ini dalil-dalil yang disampaikan oleh beliau tentang dustanya atau kufurnya praktek seorang dukun atau peramal dan dosa-dosa mendatangi atau mempercayainya. Ya di sana ada dalil petunjuk logika yang menunjukkan kepada kita batilnya ya para peramal tersebut, zodiak atau yang lainnya. Di antara dalil logikanya ya bahwasanya kita tahu zodiak itu jumlahnya ada berapa? Zodiak bintang itu jumlahnya ada berapa itu? Itu belasan. Jumlahnya belasan. Hanya berapa belas begitu. Tidak sampai 20, belasan. Ya. Dan itu ada ramalan-ramalan komplit. Padahal kita tahu ya, kalau menurut tanggalan lahir berarti semua manusia itu punya zodiak. Ya kan Pak ya? Punya zodiak semuanya. Ya kalau menurut itu karena lahir bulan ini berarti zodiaknya ini, nanti ramalannya ini. Lahir bulan ini berarti zodiaknya ini, ramalannya ini, berarti semua manusia ya menurut mereka punya zodiak. Semuanya masuk dalam ramalan tersebut. Berarti bisa kita pastikan satu zodiak itu akan ada ribuan manusia, karena manusia ini kan jumlahnya berapa Pak? Miliaran. Padahal jumlah zodiak itu hanya belasan. Berarti satu zodiak itu ya ada ribuan manusia. Harusnya menurut mereka ya mereka yang zodiaknya sama, nasibnya juga sama, nasibnya juga sama. Tapi ternyata ya nasibnya berbeda-beda. Nasibnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Maka ini ya menunjukkan ya kebohongan, kedustaan para peramal. Contoh misalnya ya suatu musibah, misalnya kecelakaan, nah itu kecelakaan pesawat atau misalnya tenggelamnya kapal, di dalam kapal tersebut mungkin banyak penumpang, ada ratusan penumpang. Bisa kita pastikan bahwa penumpang itu punya zodiak yang berbeda-beda. Harusnya nasibnya berbeda-beda.
Tapi ternyata ya nasibnya sama semuanya ya mungkin mati karena peristiwa tenggelamnya kapal tersebut. Padahal mungkin zodiaknya ini ya lagi bagus, ini yang lainnya karena mungkin berbeda-beda. Tapi ternyata nasibnya sama. Ini ya semuanya menunjukkan kepada kita ya sekali lagi kedustaan, kebohongan para peramal dan para dukun. Ya. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Maniktabasa ya syu'batan minan nujum, iktabasa syu'batan minas sihri." Barang siapa yang mempelajari cabang dari ilmu perbintangan, ramalan bintang, maka dia telah mempelajari ya cabang dari ilmu sihir. Jadi tidak boleh ya kita belajar tentang ilmu sihir, ilmu tentang ramalan bintang dan yang lainnya, ya tidak boleh. Jadi tidak boleh kita membenarkan, tidak boleh kita mendatangi, tidak boleh kita menanyakan, tidak boleh kita ya belajar ilmu mereka, karena para ulama menjelaskan ilmu ya yang 100% tidak bermanfaat, sama sekali tidak ada manfaatnya, yaitu ilmu sihir. Ilmu perdukunan ya, ini adalah ilmu yang 100% tidak ada manfaatnya, semuanya adalah madharat. Taib kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita ya dari segala praktek-praktek kekufuran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas agamanya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, terutama di zaman-zaman sekarang kita ini, yaitu zaman fitnah yang luar biasa, yang kata Rasulullah SAW, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ya karena dahsyatnya fitnah di akhir zaman ini, ya ada seorang di pagi harinya dia beriman, namun sore harinya dia telah kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga di antara mereka yang sore harinya dia beriman, namun ternyata pagi harinya dia telah kufur, karena ya luar biasanya fitnah ya yang ada di zaman kita sekarang ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.